Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama saya Hadian Mulia Rahmat dari kelas K701 Sistem Pengendalian Manajemen dari program studi akuntansi PJJS 1. Dalam video ini saya akan mempresentasikan manajemen risiko dalam pengendalian internal dalam rangka pembuatan UAS Sistem Pengendalian Manajemen. Saja ke materi. Apa itu risiko? Risiko menurut PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP, atau Sistem Pengendalian Internet Pemerintah, menyatakan bahwa risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Lalu menurut Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, definisi risiko adalah peluang terjadinya bencana, kerugian, atau hasil yang buruk. Risiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan. Sehingga unsur-unsur risiko ada tiga. Pertama, kejadian atau peristiwa, adanya dampak atau konsekuensi, yaitu lalu yang terakhir, bersifat kemungkinan atau probabilitas. Lalu terkait dengan perilaku organisasi terhadap risiko, dibagi dua yaitu risk appetite dan risk tolerance. Risk appetite adalah suatu tingkatan dari sekelompok risiko di mana organisasi akan menerima dan dapat mengelola dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, selera risiko adalah sejumlah risiko dalam organisasi yang akan diterima dalam rangka pencapaian misi atau visi. Hal itu mencerminkan sikap organisasi terhadap risiko dan akan mempengaruhi budaya dan gaya pengoperasian organisasi tersebut. Lalu bagaimana dengan toleransi risiko? Itu sering digunakan bergantian dengan istilah ambang risiko atau limit risiko. Risk tolerance meliputi pemahaman tentang jenis risiko, cara menyikapi risiko, dan metode pengambilan risiko. Risk tolerance adalah batas pengambilan risiko yang dapat diterima dari variasi relatif pada pencapaian tujuan dalam tingkat toleransi yang diperkenankan dalam konteks organisasi secara keseluruhan. Masih perilaku organisasi terhadap risiko, di sini kita kemas terkait inherent risk, controllable risk, dan residual risk. Kemampuan organisasi mencapai tujuan dipengaruhi oleh risiko internal dan eksternal. Inherent, inherent, inherent risk adalah risiko bawaan, kombinasi dari risiko internal dan eksternal dengan asumsi tidak adanya pengendalian intern. Pemahaman mengenai adanya inherent risk dan kondisi yang ada di luar kendali manajemen adalah hal yang penting untuk diketahui dalam memahami keterbatasan pengendalian intern. Controllable risk adalah bagian dari inherent risk yang dapat dipengaruhi langsung dan dikurangi risikonya oleh manajemen melalui aktivitas harian. Setelah manajemen menerapkan pengendalian yang efektif untuk mengatasi risiko terkendali, manajemen dapat menentukan apakah organisasi beroperasi dalam selera risiko yang telah ditentukan, pimpinan puncak, dan manajemen senior organisasi. Porsi risiko yang melekat dan masih tersisa tersebut setelah diterapkannya risiko terkendali didefinisikan sebagai risiko sisa. Lalu kita bahas terkait manajemen risiko. Definisi manajemen risiko menurut AS garis miring NZ standar 4360/2004 adalah the culture, process, structures that are directed towards realizing potential opportunities while managing adverse effects. Sedangkan menurut Koso, risk management atau manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai process affected by an entity's board of directors, management, and other personnel applied in strategy setting and across the enterprise designed to identify potential events that may affect the entity, manage risk to be within its risk appetite, and provide
reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives. Sehingga kata kuncinya yaitu ongoing process akan tetap dilaksanakan, affected by people, yaitu oleh orang-orang di suatu perkumpulan tersebut, applied in strategy setting, pastinya akan diterapkan dalam suatu organisasi, applied across the enterprise, karena applied across the enterprise maksudnya bahwa risiko di masing-masing bagian, bisa bagian keuangan atau bagian kepegawaian mungkin berbeda-beda risikonya, sehingga karena berbeda-beda risiko perlu adanya penanganannya yang berbeda-beda juga. Design to identify potential event, karena risiko yaitu seperti unsur tadi bersifat potensial sehingga perlu diidentifikasi risiko. Lalu provide reasonable assurance, di mana provide reasonable assurance artinya risiko tersebut dapat betul-betul dipahami, ditelusuri, dan bisa ditangani dengan kegiatan yang reasonable, dengan assurance yang reasonable. Lalu geared to achieve objective, dengan rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu inilah terkait elemen manajemen risiko. 7 tahapan yang kita bahas: penetapan konteks, identifikasi risiko, ada analisis risiko, ada evaluasi risiko, ada penanganan risiko, lalu monitoring dan review, komunikasi dan konsultasi. Kita bahas yang pertama yaitu penetapan konteks, di mana penetapan konteks adalah tahap penentuan parameter internal dan eksternal, lingkup kerja, dan kriteria risiko. Penetapan konteks merupakan dasar atau pijakan bagi proses manajemen risiko selanjutnya. Langkah-langkah dalam penetapan konteks adalah menetapkan konteks eksternal, internal, lalu yang kedua menetapkan konteks manajemen risiko, dan ketiga menetapkan kriteria penilaian risiko. Penetapan kriteria terkait risiko dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria operasional, teknis, keuangan, hukum, sosial, lingkungan, budaya, dan kriteria lainnya, tergantung kebijakan internal, tujuan, dan sasaran organisasi. Ya, terkait identifikasi risiko, ini contoh terkait formulir untuk identifikasi risiko dalam suatu organisasi. Di sana ada unit kerja, ruang lingkup proses, jangka waktu proses, tujuan proses, penanggung jawab prosesnya siapa, lalu tanggal berapa. Lalu di sini identifikasi risiko seperti nomor 1, misalnya sasar unit pemilik risikonya siapa, lalu kategori risikonya apa yang mungkin terjadi, penyebab terjadinya, kapan terjadinya, deskripsi konsekuensi risikonya bagaimana. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenali faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan entitas, menyebabkan kerugian, dan bahkan merusak reputasi entitas tersebut. Tahap ini menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pathway plus H. Lalu analisis risiko, yaitu analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya, sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendalian. Di sini sengaja saya kasih buat ini sangat penting bahwa level risiko di sini kita lihat kemungkinan dikali dampak. Kita bisa mengetahui dari risiko yang telah diidentifikasi, kita akan mengukur kemungkinan dan dampak. Nah, kemungkinan itu artinya frekuensi yang sering terjadi. Frekuensi yang sering terjadi
frekuensi risiko risiko tersebut akan terjadi di masa depan. Misalnya suatu perusahaan mengalami kebakaran, itu berapa kali kemungkinannya akan berapa kali ya, based on peristiwa sebelumnya mungkin, atau mungkin bisa jadi belum pernah atau pernah tapi mungkin jarang, itu bisa level kemungkinannya itu jarang terjadi, atau kadang-kadang bisa jadi nomor dua. Kalau sering terjadi itu nomor tiga, empat itu sangat sering. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Seperti misalnya tadi kebakaran, itu menurut organisasi tersebut itu sangat besar, kah berada di level 4. Dengan asumsi kita menggunakan matriks analisis risikonya 4 kali 4. Sangat besar. Bisa juga besar bagi kebakaran ya. Kebakarannya mungkin anggapan masif, besar. Misalnya kebakaran suatu perusahaan itu jarang terjadi. Misalnya, jarang terjadi. Tetapi dampaknya sekali terjadi akan memberikan dampak yang sangat besar. Kebakaran yang masif gitu ya. Maka itu kali 4. Di sini misalnya. Itu kali 4. Jarang terjadi namun dampaknya sangat besar. Tuh. Lanjut ke evaluasi risiko. Evaluasi risiko berdasarkan hasil analisis risiko, dilakukan evaluasi risiko yang bertujuan untuk mengetahui risiko yang memiliki tingkat prioritas tinggi hingga terendah, menentukan risiko mana yang ditindaklanjuti dengan penanganan dan risiko mana saja yang hanya perlu dipantau. Pada tahap ini, dilakukan penilaian setiap level risiko ke dalam urutan prioritas risiko yang akan menjadi dasar bagi kegiatan mitigasi risiko. Evaluasi harus mempertimbangkan selera risiko yang telah ditetapkan organisasi pada tahap penetapan compliance. Prioritas dapat didasarkan pada level risiko atau hal lain. Lalu penanganan risiko. Beberapa konsep penting terkait penanganan risiko sebagai berikut. Menggunakan pemahaman mendalam, pendekatan sistematis dan komprehensif antara lain risiko-risiko yang perlu menebarkan penanganan, prioritas penanganannya, dan besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks yang lebih luas. Yang kedua, mempertimbangkan cost and benefit analysis, maka biayanya itu cukup besar atau kecil dan bagaimana dengan benefitnya. Pastinya harapannya itu benefitnya melebihi daripada cost-nya. Lalu untuk penanganan risiko diarahkan pada akar permasalahan atau root cause dan bukan hanya gejala permasalahan. Root cause analysis (RCA). Monitoring dan review. Monitoring merupakan pengamatan terus-menerus terhadap kinerja yang sebenarnya dibandingkan kinerja yang diharapkan. Review merupakan pemeriksaan periodik terhadap kondisi terkini dan biasanya terfokus pada hal tertentu. Sehingga monitoring dan review amat penting dalam proses manajemen risiko. Ketika terjadi perubahan organisasi atau terdapat faktor eksternal yang berubah, unit kerja pemilik risiko juga akan mengalami perubahan dalam hal konteks organisasi, seperti tujuan atau kriteria risiko, risiko dan level risiko, dan efektivitas penanganan risiko. Yang terakhir, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi melekat di setiap tahap proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi harus melibatkan dialog dua arah dengan para pemangku kepentingan. Difokuskan pada konsultasi daripada dialog satu arah dari pembuat keputusan kepada para pemangku kepentingan. Di sisi konsultasi, adanya pendekatan mengenai tim konsultan akan membantu dalam penetapan konteks secara tepat, membantu memastikan bahwa risiko telah diidentifikasi secara efektif,
memberi masukan dalam menganalisis dan mengevaluasi risiko dari berbagai sudut pandang keahlian. Ini daftar pustakanya. Sekian dari saya terkait ini bahwa manajemen risiko cukup penting, bahwa dalam suatu organisasi pastinya ingin mencapai tujuannya. Dalam mencapai tujuannya pasti ada risiko gitu, ada tantangan risiko yaitu seperti itu. Dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola risiko tersebut dengan menurunkan risiko tersebut seminimal mungkin demi memperlancar pencapaian tujuan organisasi. Nah, itu perlu dalam eh, pengendalian internal. Oleh karena itu, risiko-risiko tadi perlu adanya pengendalian internal oleh organisasi dengan memetakan risiko-risiko tadi seperti dampaknya bagaimana, lalu frekuensi atau keterjadian berapa kali gitu. Nah, nanti diurutkan atau diprioritaskan. Lalu mana yang jadi risiko kunci, risiko yang biasanya prioritas yang tertinggi perlu penanganannya bagaimana hingga yang terendah. Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.